Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Devi Ruselvi, guru SD Negeri 21 Surabaya, Kecamatan Lubuk Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada masa-masa sebelumnya, metode asesmen dalam dunia pendidikan seringkali mengandalkan pendekatan tradisional seperti ujian tertulis dan ulangan. Namun, perubahan dalam pendekatan asesmen mulai terjadi dengan adopsi game pendidikan sebagai alat evaluasi. Ini adalah upaya untuk mengubah persepsi siswa terhadap proses asesmen yang seringkali dianggap sebagai momok atau sesuatu yang menakutkan. Seiring dengan manfaatnya, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan asesmen berbasis digital sebagai metode asesmen. Salah satunya adalah persiapan dan pengembangan asesmen itu sendiri. Guru perlu menghabiskan waktu dan usaha ekstra untuk merancang permainan yang sesuai dengan materi pembelajaran dan tujuan asesmen. Selain itu, ada tantangan dalam memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang diperlukan untuk menggunakan asesmen pendidikan. Kesenjangan akses ke perangkat dan internet adalah masalah yang perlu diperhatikan. Saya aktif berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang muncul dalam penerapan game pendidikan sebagai metode asesmen dan mendukung pemahaman konsep yang lebih dalam melalui pendekatan yang inovatif ini. Penggunaan game pendidikan dalam asesmen bertujuan untuk mengubah pandangan ini. Kami ingin menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Dengan memanfaatkan elemen-elemen permainan seperti tantangan, kompetisi sehat, dan hadiah virtual, kami menciptakan pengalaman asesmen yang lebih menarik. Siswa tidak hanya diuji pada pemahaman konsep, tetapi juga diundang untuk aktif berpartisipasi, berkolaborasi, dan mengembangkan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah dan pemikiran kreatif. Praktik baik ini saya beri judul Ramaikan Minang Kece Abis. Rantai makanan kearifan Minangkabau, kreatif, efektif, dan cerdas dengan asesmen berbasis kuisis. Mari kita simak langkah-langkahnya. Dalam pembelajaran, saya membuat media pembelajaran interaktif rantai makanan kearifan Minangkabau berbasis kuisis. Siswa menjelajahi kearifan lokal Minangkabau dan mengeksplorasi bagaimana makanan tradisional menjadi bagian integral dari rantai makanan. Dengan media pembelajaran interaktif ini, siswa mendapatkan wawasan yang mendalam tentang konsep rantai makanan dan bagaimana Minangkabau menjaga kearifan lokal melalui makanan. Apa judulnya? Ramaikan Minangkabau, kece abis. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Dalam proses pembelajaran, siswa terlihat sangat antusias dan senang dalam menggunakan media pembelajaran interaktif ini. Saat melihat reaksi positif dan semangat siswa, tergambar bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif ini telah membangkitkan minat belajar mereka. Anda silakan memencet mana jawaban yang dianggap betul. Dari 4 pilihan, diklik hanya boleh 1 pilihan saja. Dan sebelum kita mulai untuk kuis kelompoknya, kita seperti biasa diklik kesepakatan kelas 2. Berkata sopan dan bekerja sama di dalam kelompok. Bagus. Ayo. Tidak berebut di dalam kelompok. Belajar semuanya. Konsentrasi.
melambangkan huruf awal yang akan dijawab. Misalnya kalau Anda mau menjawab A, berarti Anda mengangkat sisa. Mana tinggi-tinggi, coba tes dulu dong. Angkanya tinggi-tinggi. Kalau jawabannya dianggap A, maka yang diangkat adalah asa. Oke. Kalau Anda berasa jawabannya adalah D, kita mulai. Pribadi masing-masing Anda bukan kelompok. Jadi apa yang harus dilakukan ketika menjawab pertanyaan ini? Rani? Jujur. Bagus sekali. Jujur ya. Oke, Nanti silakan. Tidak boleh mencontek. Setuju? Bagaimana terus ke depan? Yang dilihat dengan soal karena waktunya cuma 30 detik masing-masing soal. Ya, jadi langsung jawab. Kita mulai? Oke, kita mulai. Organisme yang mengurai zat yang sudah mati dan hasil penguraiannya dimanfaatkan oleh tumbuhan disebut A. Konsumen puncak, B. Konsumen tingkat 1, C. Produsen, D. Komposer. Silakan diangkat. Jawabannya adalah soal nomor 2. Perhatikan gambar. Pada gambar tersebut, jika kelinci mengalami kepunahan, maka yang terjadi adalah A. Rumput bertambah banyak, B. Rumput dimakan serigala. Jawabannya adalah kita coba. Yang salah di atas. Nomor berapa, Nak? 13? 3? Bagaimana perasaannya setelah ujian hari ini? Nadia senang kerjanya hari ini karena nggak terasa seperti hujan. Karena terasanya kayak belajar biasa aja. Sering-sering ya, Bu. Oke. Ujiannya tidak menegangkan sehingga Razik menjalaninya dengan santai. Selalu karena Rani nggak nyangka sekarang lagi ujian itu cuma pelajaran biasa. Senang karena bisa belajar pakai komputer. Perasaan aku sih lebih senang belajar pakai komputer daripada belajar pakai buku biasa. Dengan demikian, penerapan game pendidikan dalam asesmen memiliki tujuan untuk mengukur pemahaman siswa dan merubah persepsi siswa terhadap proses asesmen menjadi pengalaman pembelajaran yang lebih positif dan bermanfaat. Ini adalah langkah penting menuju pendidikan yang lebih dinamis dan relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Hasil dari penggunaan game pendidikan dalam asesmen adalah dampak positif pada pembelajaran siswa. Pertama, ini menciptakan suasana yang lebih santai dan menyenangkan, yang mengurangi stres siswa terhadap asesmen. Selain itu, game memotivasi siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dampak lainnya adalah pembelajaran yang lebih mendalam. Ketika siswa melaksanakan asesmen berbasis digital, mereka lebih cenderung memahami konsep-konsep dengan lebih baik dan mengingat informasi tersebut dalam jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi. Mari semangat menciptakan dunia yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.